pagi adik-adik. Jadi pembelajaran di bab 3 ini kita membahas tentang memilih untuk tidak berputus asa. Kan kemarin tuh kita sudah mempelajari tentang hidup beriman, terus hidup berpengharapan, terus ini yang ketiga adalah memilih untuk tidak berputus asa. Pasti kata-kata putus asa itu sudah sering banget kan didengar di dunia kalian. Nah, sebelum ke materi, ini ada bahan bacaan Alkitab di Matius 6 ayat 25 sampai 33. Kita baca sebentar ya. Nah, di sini dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukan kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang. Kamu tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan melebihi lagi menandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir. Dia berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini bacaan dari Matius 6 ayat 25 sampai 33 ini adalah kita diajarkan untuk tidak khawatir tentang kehidupan yang akan kita jalani di esok hari atau di masa depan, karena Tuhan tahu apa yang kita perlu. Kita nggak perlu khawatir, nanti gimana ya hidupku, aku nanti jadi apa ya, seperti itu. Jadi adik-adik itu nggak perlu khawatir tentang semua kehidupan kalian, karena di sini sudah dikatakan bahwa Tuhan tuh tahu apa yang kita perlu. Tuhan itu nggak pernah terlambat pertolongannya. Jadi apapun yang kita butuhkan, jika itu sekehendak dengan Tuhan, maka Tuhan akan kabulkan. Untuk itu janganlah kita khawatir tentang kehidupan kita. Nah, di Roma 5 ayat 3 dan 4. Di sini dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang paham dengan kata-kata ini? Sedikit kita akan jelaskannya bahwa berbagai dalam kesengsaraan, kita ini merasa sengsara. Nah, dalam konteks kita merasa sengsara ini, di mana kesengsaraan ini kita tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Sehingga di sini dikatakan bahwa menimbulkan ketekunan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan ada dalam kesengsaraan itu. Terus kita akan menimbulkan tahan uji. Melalui kesengsaraan itu pasti kita harus bisa melewati kesengsaraan itu tanpa khawatir suatu apapun kan. Nah, di situ iman kita tuh diuji bahwa ini anak-anakku bisa untuk melewatinya, seperti itu. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, karena pengharapan kita tuh hanya pada Tuhan, seperti itu. Terus lanjut ya. Nah, setelah kita pelajari bagaimana orang Kristen menjalani hidup beriman dan berpengharapan, di pelajaran ini kita akan menerapkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita mengalami kesulitan hidup atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kira-kira adik-adik pernah nggak sih merasakan keadaan yang begitu sulit sehingga memilih untuk melupakan semuanya dan tidak memikirkan hal itu, atau menyibukkan diri dengan hal lain sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian dari keadaan sulit itu? Nah, ini hal yang disebut dengan melarikan diri. Jika kita punya masalah atau menghadapi kesengsaraan,
Kalau tidak baik untuk ditinggal atau dilupakan, tapi diselesaikan. Minta pertolongan kepada Tuhan bahwa kalian ingin Tuhan membantu kalian untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kalian. Karena kalau misalnya hanya melupakan permasalahan, masalah itu nggak akan selesai, pasti akan timbul di pikiran kita terus. Pasti misalnya nih, kamu ini memiliki suatu masalah, terus kamu tuh kayak masa bodoh, kayak oh ya udahlah biarkan aja, nggak usah dipikirkan masalah itu. Akhirnya pada saat mungkin beberapa hari kemudian kamu memikirkan lagi masalah itu, terus timbul lagi di pikiran kamu, akhirnya nggak selesai. Nah, itu yang disebutkan dengan melarikan diri. Tuhan mau kita menyelesaikan masalah kita sesulit apapun itu, karena Tuhan tahu apa yang kita perlu. Tuhan akan selalu ada beserta kita, seperti itu. Di sini dikatakan bahwa para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan orang saat menghadapi kesulitan. Fight and flight. Fight and flight. Fight itu artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Fight artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Sebaliknya, kalau flight artinya lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari untuk mengatasinya. Kira-kira adik-adik sekalian ini mau di posisi mana? Flight atau fight? Kalau kakak sendiri sih pilihnya fight lah. Artinya kita tuh mau berusaha semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat kita atasi. Kalau flight itu kan sama halnya dengan orang yang melarikan diri dari masalah, tidak mau menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa seharusnya orang Kristen harus selalu siap menghadapi hidup, betapapun sulitnya. Mengapa begitu dan bagaimana caranya? Mari kita simak di bagian B. Nah, di bagian B di sini dikatakan bahwa mengapa harus khawatir dan putus asa? Kita disuruh menyanyikan sebuah lagu di Kidung Jemaat, Tak Kutahukan Hari Esok. Nah, untuk itu kita nyanyikan sebentar ya. Karena makna dari lagu ini sangat penting dalam pembahasan materi kita pada hari ini. Karena judulnya itu, mengapa harus khawatir dan putus asa? Mungkin lagu ini udah sering didengarkan ya, apalagi orang-orang di Jakarta pasti udah sering dengar lagu yang seperti ini. Takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan sudah kuharapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi tanpa diriku ini tanahku hanya Tuhan. Nah, makna dari lagu ini, saya dan adik-adik sekalian nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi bagaimana dengan iman kita, dengan pengharapan kita bisa melangkah tegak tanpa khawatir suatu apapun yang akan terjadi di hari esok. Bukan surya yang kita harapkan, tapi kita mengharapkan bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu ada buat kita. Tuhan Yesus sudah menyiapkan segalanya buat kita, entah itu hari esok, minggu depan, tahun depan, ataupun masa depan kalian. Jadi kita nggak tahu tentang apa yang akan terjadi hari esok, namun langkah kita harus tegak apapun yang terjadi. Nah,
Banyak hal yang kita nggak pahami, tapi di sini kita diajarkan untuk selalu tidak khawatir dan selalu tidak berputus asa, selalu berpengharapan dan hidup beriman, seperti yang kita bahas pada bab 1, hidup beriman, bab 2, hidup berpengharapan, dan yang ketiganya adalah putus asa. Nah, itu semua berkesinambungan. Kita hidup beriman, kita berpengharapan, otomatis kita nggak akan jadi manusia yang berputus asa. Terus di sini tuh, nah di sini pengertian putus asa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seorang tidak memiliki harapan. Nah, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seorang tidak memiliki harapan. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang pengharapan kan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup berpengharapan. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh berputus asa. Karena orang yang berputus asa itu orang yang tidak memiliki harapan. Iman yang dia punya pun sia-sia kalau tidak memiliki pengharapan. Terus di sini tuh ada kisah bahwa banyak orang-orang yang bunuh diri karena merasa tidak mampu melanjutkan hidup. Nah, kita sudah sering banget ya dengar-dengar di berita, pasti adik-adik sekalian sudah pernah dengar berita-berita bunuh diri segala macam, karena pada pegang HP semua kan, jadi tahulah berita-berita yang ada gitu. Banyak orang yang bunuh diri karena mereka tuh merasa nggak mampu menghadapi keadaan yang menimpa mereka. Padahal di sini dikatakan bahwa merasa, kata-kata yang dicatat itu adalah merasa. Tambahan kata merasa itu membuat makna kalimat yang berbeda dibandingkan dengan tanpa tambahan merasa. Artinya, kalau misalnya dia merasa, dia kan hanya merasa. Artinya belum tentu orang tersebut betul-betul tidak mampu. Mungkin ia hanya merasa bahwa ia tidak mampu, padahal kemampuan untuk bertahan hidup masih ada padanya. Nah, kata merasa ini yang membuat kita berputus asa dan hilang pengharapan. Padahal hal itu belum tentu terjadi. Hanya perasaan kita aja mengatakan bahwa, iya aku merasa nggak mampu nih buat lewati ini. Tapi kan Tuhan tidak berkata seperti itu. Kamu hanya merasa bahwa kamu tidak bisa menghadapi apa yang menjadi permasalahan di sehari-harimu seperti itu. Nah, di sini ada cerita tentang kisah pilu pada tahun 2003 terjadi pada Henrianto yang memilih bunuh diri karena ibunya tidak sanggup memberikan 2.500 untuk membayar kegiatan ekstrakurikuler. Pada saat itu ia berumur 12 tahun, masih sangat muda untuk mengerti bahwa tidak bisa membayar kegiatan ekstrakurikuler tidaklah berarti harus mengakhiri hidup. Untung niat ini tidak tercapai walaupun ia sempat dalam perawatan intensif di rumah sakit dan mengalami cacat mental karena ketidakadaan sementara aliran zat asam ke otaknya akibat jerat kuat di tali lehernya. Nah, di sini kata bunuh diri ini nggak boleh kita salah artikan ya. Maksudnya jangan kita tanam dalam otak kita, karena itu suatu hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Kita nggak boleh menyakiti diri kita sendiri, apalagi namanya bunuh diri. Nah, di cerita ini tuh Hendrian tuh memilih bunuh diri karena dia tuh merasa nggak sanggup. Dia tuh merasa bahwa ibunya tuh nggak sanggup membayar 2.500 untuk kegiatan ekstrakurikulernya. Tanpa ada imannya, tanpa dia berpengharapan bahwa Tuhan akan menolong dia langsung mengambil keputusan untuk bunuh diri. Padahal masih dengan umur seusia itu, berarti dia belum paham mengenai apa itu pengharapan dan hidup beriman yang menimbulkan agar kita tidak berputus asa. Nah, jadi di sini kita diajarkan bahwa sekecil apapun umur kita sekarang, kita harus bisa memahami bahwa berpengharapan itu penting dan hidup beriman itu penting agar kita tidak mudah berputus asa. Dalam setiap menghadapi masalah, kita selalu berpengharapan kepada Tuhan. Nah, dari pengharapan itu yang menimbulkan bahwa kita tidak akan berputus asa. Kita selalu berharap bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita. Kita selalu berdoa bahwa Tuhan akan selalu membantu kita. Seperti itu. Terus di sini, nah, suatu pesan yang indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti yang diceritakan di dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34. Itu tentang hal kekhawatiran yang sudah kita baca ya di pertama tadi.
Nah, di sini kita diajarkan untuk tidak khawatir karena Tuhan sudah menyiapkan segalanya. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan, misalnya kamu nih ingin sesuatu, tapi kalau menurut Tuhan itu nggak baik buat kamu, nggak akan terjadi. Tapi kalau menurut Tuhan itu baik buat kamu, itu akan terjadi seperti itu. Kita bisa berpengharapan, tapi kita juga harus menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidup adik-adik sekalian, seperti itu. Terus, nah maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi nggak perlulah khawatir tentang besok kayak mana ya keadaanku, besok aku mampu nggak ya menghadapi tugas-tugasku, bisa nggak ya aku mengikuti pelajaran-pelajaran, misalnya besok ada pembelajaran online nih, bisa nggak ya jaringannya. Nah, kita nggak usah pikirkan untuk hari esok, kita perlu persiapan, tapi jangan terlalu dipikirkan ke arah yang negatif. Kita harus selalu berpengharapan, oh ya besok aku ada belajar online nih, semoga jaringannya baik dan aku bisa mengikutinya dengan baik, seperti itu. Nah, di sini paling sedikit ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Misalnya nih, kalian besok makan apa lagi ya? Ada nggak ya makanan besok? Ada nggak ya minuman besok? Ada nggak ya baju yang pakai besok? Nggak perlu khawatir tentang itu. Karena pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakannya. Itu sih kan dikatakan bahwa Tuhan itu sudah menyediakan makanan-makanan dulu, mereka tuh nggak khawatir gitu. Terus di sini kita juga nah di sini kan dikatakan bahwa tetapi mereka yang menjadi anak-anaknya tidak perlu memiliki kekhawatiran akan hal-hal pakaian, minuman, dan makanan. Kenapa? Karena rahasia keberhasilan menjalani hidup ini ada pada pesan Tuhan Yesus yang kedua. Apa pesannya Yesus yang kedua? Yaitu bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Seperti yang sudah katakan tadi bahwa misalnya kalian ingin meminta sesuatu dalam doa kalian, jawabannya Tuhan Yesus itu belum ada sampai sekarang. Tapi kalian harus setia menunggu. Entah jawaban Yesus itu iya atau tidak. Jika iya, kita harus tetap bersyukur. Jika tidak, kita harus tetap bersyukur. Karena jika jawaban Tuhan tidak, Tuhan tahu, oh ini nggak baik buat kamu. Ini saya akan berikan, Tuhan akan memberikan hal yang lain, yang bukan yang kamu minta. Karena Tuhan ingin yang terbaik buat kamu, seperti itu. Jangan berputus asa kalau misalnya kalian nggak bisa capai apa yang kalian sudah doakan, apa yang sudah kalian inginkan. Tapi tetap bersyukur, karena di sini dikatakan bahwa apapun yang sudah diberikan Tuhan padamu, itulah yang terbaik, seperti itu. Nah, kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Kekhawatiran kita tidaklah sanggup membuat kita menjalani hidup dengan nyaman. Apabila dengan penuh rasa was-was dan ketakutan karena tidak adanya jaminan akan sesuatu yang baik akan kita peroleh. Nah, di sini dikatakan bahwa jika kita khawatir, membuat kita menjalani hidup dengan tidak nyaman, dengan perasaan was-was itu seperti kayak takut-takut gitu menjalani hidup, takut melangkah. Itu kalau kita khawatir. Tapi kalau kita tetaplah melangkah tegap, percaya, berpengharapan bahwa Tuhan akan selalu ada, selalu menolong kita, kita akan menjalani hidup dengan baik, kita akan menjalani hidup dengan tetap bersyukur. Tuh.
Nah, oleh sebab itu, pesan Tuhan Yesus yang ketiga adalah janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, apakah adik-adik sekalian, saya dan adik-adik sekalian bisa menerima pesan Tuhan Yesus yang ketiga ini? Kita nggak boleh khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kira-kira bisa nggak kalian terima pesan ini? Pesan yang ketiga ini yang paling penting. Nah, harus bisa sebagai anak-anak Tuhan yang selalu beriman dan berpengharapan. Kita nggak perlu khawatir tentang hari esok, tentang apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita makan. Karena di sini dikatakan bahwa hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kita jalani saja dulu hari-hari ini dan nggak perlu khawatir tentang hari esok. Kita berdoa, meminta perlindungan, meminta penyertaan kepada Tuhan untuk agar kita bisa menghadapi hari esok. Udah pada paham nggak tentang hal kekhawatiran? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menyimpan hal kekhawatiran di dalam hidup kita. Di sini kita diajarkan bahwa kekhawatiran itu membuat hidup tidak nyaman, membuat hidup was-was. Was-was itu sama halnya dengan takut melangkah. Jadi dengan hal seperti itu kita tidak akan bisa menjalani hidup dengan baik, selalu dipenuhi dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was. Nah, sini kan Tuhan sudah ajarkan 3 pesan bahwa kita nggak boleh khawatir akan makan, minum, dan pakaian. Terus kita disuruh yang utama, pesan yang utama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus yang ketiga, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Seperti itu. Nah, bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, ia juga tentunya tidak ingin kita putus asa. Apalagi sampai bunuh diri karena berputus asa. Kita sebagai remaja Kristen, buang jauh-jauhlah pikiran untuk bunuh diri itu. Bahkan kita nggak perlu tahu apa makna bunuh diri itu. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan, kita punya iman, sehingga kata bunuh diri itu harus jauh. Kita jauhkan. Harusnya setiap orang percaya memiliki prinsip. Seperti tertera dalam Mazmur 146 ayat 5. Kita baca lagi. 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Nah, kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan pada kekhawatiran sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan orang lain ada batasnya. Bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhi dengan penuh. Apa yang kita perlukan akan dipenuhinya. Nah, jika kita mengalami sini kita diajarkan bahwa kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau ya. Apa yang kita perlu, beda ya antara apa yang kita mau dan apa yang kita perlu. Apa yang kita mau kan banyak tuh maunya. Tapi Tuhan memberikan apa yang kita perlu. Misalnya seperti tadi ya, Kakak udah katakan bahwa kamu ini minta ini, tapi Tuhan nggak kabulkan karena Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu bahwa itu tuh nggak baik buat kamu. Nah, akhirnya Tuhan memberikan kamu yang terbaik lagi seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhi dengan ketentuannya sebagai berikut. Pada ketentuannya nih, yang pertama, hal yang dibutuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Nah, hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh, terus semakin mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus dan semakin berkarya demi kebaikan bersama. Terus yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Jika dikatakan bahwa Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan,
bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlu untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Sini bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Gak mungkin kan kalau misalnya kalian tuh meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan kalian hal yang buruk. Gak mungkin. Jadi Tuhan tuh selalu memberikan apa yang kita butuhkan yang terbaik buat masa depan kita, buat kehidupan kita. Tuhan gak mau pernah memberikan kita kesengsaraan, gak pernah memberikan kita kesusahan, tapi Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Jadi adik-adik tuh nggak perlu lah berputus asa, nggak perlu khawatir kayak misalnya nih pembelajaran online, di pembelajaran online ini buat aku jadi tambah nggak bisa belajar, tapi kalian harus tetap tekun, tetap harus mengikuti pembelajaran online itu tanpa khawatir apapun, seperti itu. Terus di sini yang ketiga, kita harus gigi tuh rajin. Gigi itu sama dengan rajin. Kita harus gigi meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Di sini dikatakan bahwa mintalah maka akan kuberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Sungguh kata-kata Tuhan Yesus ini sangat menguatkan kita. Kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan. Misalnya kalian membutuhkan sesuatu nih, kalian harus meminta kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, terus melakukan perintah-perintah Tuhan seperti itu. Mintalah maka akan diberikan kepada kita, carilah maka kita akan mendapatkannya. Jadi percuma kalau misalnya kalian ini butuh sesuatu nih, kalian menginginkan sesuatu, tapi nggak ada usaha, cuma diam di tempat, nggak ada usaha sama sekali, ya percuma kan, nggak akan dapat. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi, mintalah maka akan dicarikan kepadamu. Jika kita menginginkan sesuatu, ya kita harus berusaha dan tetap berpengharapan serta berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Karena apa yang kita butuhkan Tuhan tahu yang terbaik, seperti itu. Karena kan misalnya apa yang kita mau ini belum tentu yang terbaik buat kita, seperti itu. Nah, kita sudah membahas ya tentang hal kekhawatiran yang menimbulkan putus asa. Di sini kita sudah mempelajari tentang 3 pesan Tuhan. Yaitu kita tidak boleh khawatir tentang makanan, minuman, pakaian. Terus itu yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah maka engkau akan mendapatkannya. Terus yang ketiga, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Itu 3 hal yang sangat penting, 3 hal pesan Tuhan Yesus yang sangat penting untuk diingat. Kita nggak boleh khawatir, karena kekhawatiran itu menimbulkan keputusasaan dalam hidup kita. Kita nggak boleh merasa bahwa kita nggak bisa, karena dengan kata merasa itu membuat hidup kita menjadi takut-takut untuk menjalani hidup, terus menjadi beban pikiran juga. Seperti itu. Anak-anak Tuhan tuh punya Tuhan loh, punya Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan Yesus nggak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi di esok hari, karena Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Tuh. Terus di sini, nah kita sudah selesai membahas tentang bab putus asa ini. Di sini dikatakan keterbatasan manusia. Jadi manusia itu mempunyai keterbatasannya masing-masing. Nggak ada yang manusia yang sempurna, hanya Tuhan saja yang sempurna. Nah, melalui keterbatasan itu, yuk kita diajarkan untuk tidak khawatir. Seperti itu. Manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Jadi melalui kekurangan itu kita diajarkan untuk tidak khawatir dan tidak berputus asa. Nah, di sini
Udah selesai. Nah, rangkuman. Jadi dari seluruh pelajaran kita, di bagian rangkuman ini sudah merangkum semuanya. Bahwa putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Sekali lagi kakak ingatkan bahwa kita sebagai remaja Kristen, kalian semua sebagai remaja Kristen harus memiliki harapan, memiliki pengharapan. Seperti yang kita bahas di bab 2 kemarin, kita harus memiliki pengharapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Ingat ya, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Karena Tuhan yang tahu apa yang baik untuk kita semua. Terus Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa yang memang kita butuhkan. Jadi kita harus rajin berdoa, harus bisa berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu mencukupi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau ya, seperti itu. Jadi setelah pembelajaran ini, adik-adik diajarkan untuk tidak khawatir, karena khawatir akan menimbulkan keputus asaan. Putus asa itu bukan hal yang baik dalam remaja Kristen seperti itu. Kalian kan sebagai remaja Kristen yang akan bertumbuh terus, diajarkan untuk tidak khawatir tentang hari-hari esok, diajarkan untuk tidak berputus asa, agar hidup kalian bisa menjadi lebih baik. Karena kalau putus asa kan pasti memiliki perasaan yang takut, terus perasaan yang khawatir bahwa hari esok itu aku gimana ya, kalau hari esok gimana ya. Nggak perlu memikirkan hal-hal yang akan terjadi besok, tapi kita harus bisa tetap selalu berdoa, berpengharapan, dan selalu berusaha. Jadi berpengharapan, berdoa, dan berusaha untuk mendapatkannya. Percuma kan kalian berdoa terus berpengharapan, tapi kalian nggak punya usaha sama sekali, itu percuma juga. Jadi harus tetap berdoa, berpengharapan, dan berusaha. Seperti itu. Nah, di sini bagian evaluasi ada tugas, ada 4 tugas. Nanti dikerjakan, dikumpulkan di hari apa ya? Nggak usah dikumpulkan deh. Jadi tugas ini kalian cukup jawab di diri kalian masing-masing. Apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kekhawatiran? Menurutmu apakah pesan ini dapat diterapkan dalam hidupmu sehari-hari? Mengapa selaku anak-anak Tuhan kita tidak perlu putus asa? Apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak khawatir atau putus asa? Kalian buat dalam kertas terus kalian tempel, biar kalian ingat-ingat terus. Misalnya kalian ada masalah, terus kalian nggak mampu hadapinya, itu yang kalian baca. Apa pesan Tuhan Yesus tentang kekhawatiran? Seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak khawatir atau putus asa? Seperti itu. Nah, nanti pas ujian akan keluar bab 1, 2, dan 3 mengenai beriman, berpengharapan, dan putus asa. Nah, untuk menutup pelajaran kita sudah berakhir, bahwa perlu diingat lagi bahwa kita sebagai remaja Kristen tidak boleh khawatir dan berputus asa, karena Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami datang untuk mensyukuri apa yang diberikan kepada kami. Kami telah membahas mengenai putus asa ini ya Tuhan. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tidak berputus asa dan untuk tidak khawatir tentang apa yang akan kami pakai dan apa yang akan kami minum ya Tuhan. Biarlah kami tidak khawatir juga tentang hari esok ya Tuhan. Biarlah kami ini menjadi anak-anak-Mu yang tetap berpengharapan kepadamu, tetap berusaha dan tetap berdoa untuk melewati segalanya ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya di doa dan ungkapan syukur kami, hanya ke dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekian pembelajaran kita pada bab 3 ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah karena sebentar lagi akan ujian tengah semester. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.